Halo kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya. Selamat siang semuanya ya. Kali ini kita akan ngebahas triteisme. Mari kita lihat video berikut ini. Tetapi anak tunggal Allah yang dibilang berarti tidak bisa. Maksud Kan tidak ada seorang Enggak, pun yang bisa maksudmu melihat apa. Kalau dikatakan personality berarti orang itu mengenal dan lihat. Tetapi Yesus berkata tidak ada seorang pun tidak, yang bisa enggak harus begitu Pak, tidak seperti itu. Itu rumus orang bodoh itu Pak. Itu rumus orang bodoh, bukan begitu Kalau kamu kategori bilang Pak, itu bukan secara kategori. personality itu coba kau jelaskan. Itu aja. Enggak gini loh, enggak, dengar dulu kemana-mana, jangan kemana-mana dulu. Sekarang Ya, ini Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Artinya sudah tidak secara personality itu. maksudnya Yesus berkata Maksudnya? tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Itu sudah Bukan Yesus. Personality yang lain. Bukan Yesus yang berkata kalau gitu. mau lihat, Ya itu mau lihat dalam Bapa, lihat aku secara personality, kan begitu. Sabar. Bukan. Enggak, kita nggak bahas tentang melihat-lihat dulu. Bentar lu, jangan lari kemana-mana, Hanzo. Ini saya tidak mau lari kemana-mana, tidak membahas lihat atau tidak lihat. Ya, karena iman Yang kamu kita bahas harus tentang mengukur kami. dengan Dengar. Enggak, jangan kemana-mana. Yang kita bahas di sini tentang Yesus berkata kami menyembah. Nah, di sini itu Yesus menyembah siapa? Jawab. Yesus bukan Jawab. Yesus itu bukan menyembah personality yang lain. Titik. Jadi menyembah siapa? Dia mengkabarkan bahwa dia yang dari Kepala kamu. Di situ disebutnya menyembah atau mengabarkan. tidak bisa dilihat. Di situ menyembah atau mengabarkan disebutnya. Kenapa kamu Kau ubah-ubah? meloncat kepala Allah. Mau meloncat kepala Yesus. Bukan meloncat. Hah? Yesus berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata, dengar, Tuhan Yesus Kristus berkata. Dengar dulu Bang, Tuhan Yesus Kristus berkata, Bang, Tidak ada Yesus menjelaskan personality di situ. Enggak bahas tentang persona. Kita lagi membahas tentang menyembah. Yesus itu Kalau dia menyembah mengatakan nggak? dia menyembah, artinya itu dia mengatakan supaya orang-orang tahu bahwa dia itu diri Elohim itu sendiri. Sudah clear itu. Loh, enggak, arti kata kami menyembah itu Yesus ngomong apa sih? Arti kata kami menyembah itu maksudnya termasuk Yesus enggak? Dia kan sedang mengajar di situ. Mengajar apa sih? Maksudnya enggak gini loh. Kamu mau bilang Yesus ngomong dengar dulu Bang, dengar dulu, jangan pura-pura pintar. Maksud kalian, dengar dulu, maksud kalian pada waktu Yesus berkata kami menyembah bukan berarti Yesus menyembah gitu. Hah? Maksud kalian begitu? Oke. Udah jawab ya Rion. Jawab, jangan udah jawab. Oke. Pertanyaan Yesus menyembah siapa? Ya, gue tunggu. Bapak. Ya Bapak itu siapa? Belum. Diri dia sendiri. Bapak itu siapa? Diri dia sendiri atau bukan? Hah? Bapak itu ya Yesus itu sendiri sesuai dengan nubuatan ya, nubuatannya itu baca dulu. Bagaimana Yesus menyembah? Enggak, bagaimana Yesus, dengar Bang. Bagaimana Yesus menyembah dirinya sendiri? Gimana caranya? Begini loh ya, kamu pahami dulu tentang Kok nubuatan. begini? Kan dia saya pasal. Enggak, saya nggak bahas tentang nubuat, saya nggak bahas, jangan ngomong kosong. Saya tidak membahas nubuat. Ya, Pada kalau waktu kamu Yesus berkata berkata kami bahwa menyembah, terus kamu bilang menyembah diri sendiri. Kalau Jangan kamu- ngomong kosong. Bagaimana Pada kalau- waktu Yesus menyembah dirinya sendiri, bagaimana caranya? Maksudnya gimana? Ini nih, di layar ini kamu baca dulu. Enggak, gimana itu? Saya nggak Ini kelihatan. berbeda. Apa? Ini- Percuma mereka apa nih? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan apa ini? Maksudnya apa? Ini siapa mereka, siapaku di sini. Saya nggak tahu. Ini loh, menyembah ini apa nih? Ya, ini kan ibadah itu penyembahan. Jangan lari-lari, Bang. Jangan lari kemana-mana. Di sini Yesus berkata, kami menyembah itu benar nggak? Benar. Benar tuh nyembah siapa berarti Yesus? Yesus menyembah Bapa. Nyembah Bapa atau nyembah dirinya sendiri? Menyembah Bapa. Bukan nyembah diri sendiri.
Menyembah Bapa kok maksa kamu? Iya, menyembah Bapa dalam arti menyembah dirinya sendiri atau bukan? Ketika dia dalam keadaan sebagai hamba, ayat itu benar. Artinya apa? Yesus Bapa bukan? Ini loh, baca di ayat ini loh. Jangan kemana-mana. Ini Ini jawabannya, dulu, jangan kemana-mana. Oh, enggak kayak begitu. Memang di Yohanes yang saya tunjuk ini nggak ada jawabannya. Masa satu ayat kamu langsung framing? Nggak bisa gitu. Ini baca dulu. Framing apa? Yesus bilang kami menyembah. Itu Ibadah ayat berapa? ini. Ayat berapa itu, Pak? Pak, gini loh, masing-masing konteks ayat itu berbeda. Dengar. Saya tuh nggak mau lari-lari. Kalau ini sudah kelar, baru boleh membahas itu. Jangan Udah kan? loncat-loncat ayat. Enggak, kamu setuju Dalam enggak? keadaannya ini, sebagai hamba, di dalam dia menerangkan dia menyembah Bapa. Loh ya iya, memang itulah yang kami imani juga. Loh, kami juga beriman seperti itu kok. Oke. Tapi permasalahannya, Lalu kita cari enggak, nih. dengar dulu Bang, Mereka dengar dulu. ini. Bang, dengar dulu, Bang Hanso dengar dulu. Permasalahannya, oneness idiot di Indonesia ini mengatakan Yesus Bapa itu sendiri. Ya memangnya Itu permasalahan. Loh, memang dia Bapak Itu permasalahan. Loh, kamu sekarang udah kayak gini terjebak Kalau dalam di para inkarnasinya, kalian, dia menyembah kalian Bapa. itu lebih munafik Asu kalian daripada itu. munafik. Emangnya Tuhan Kalian itu bilang ada cuma berapa? satu Tuhan, padahal kalian ada Kalau punya Yesus 3 bukan Tuhan. Bapa. Kalian bilang Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Ya kalau begitu kalian menghadapi Iya, arti memang bukan. Kamu Ya, ada Memang itu benar. akuin aja, Tuhan Karena kalian ada memang tiga. Yesus bukan Bapak. Memang Yesus bukan Bapak itu sendiri. Iya kalau gitu kau jujur Makanya aja ngakuin Yesus Tuhanmu ada 3. Selesai perdebatan ini. makanya aku aja Tidak. kalau Tuhan Bukan. atau tiga. Bentar. Coba Rion. Gak apa-apa, definisi kamu nganggap itu Tuhannya 3 juga nggak masalah Pak. Tapi saya Itulah dia kata si Aderion mengatakan Tuhan itu 3 tidak ada masalah. Berarti Aderion penganut triteisme atau politeisme. Padahal yang benar Tuhan itu esa satu. Kita buktikan ya bahwa Tuhan itu esa atau satu ya. Di Ulangan 6 ayat 4 Tuhan itu esa. Markus 12 ayat 29 Tuhan itu esa. Jadi jelas ya, Tuhan itu satu atau esa, bukan 2, bukan 3 ya. Pasti ada pertanyaan, terus Bapa, Anak, Roh Kudus itu siapa kalau Tuhan itu esa, ya kan? Gue jawab ya, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Berarti Kristen itu menyembah satu Tuhan alias monoteisme. Nah, bagaimana dengan orang menyembah 3 Tuhan? Orang menyembah 3 Tuhan itu disebut triteisme atau politeisme. Berikut penjelasan politeisme berikut ini. Tunggu sebentar ya, kita akan ngebuka dulu halamannya ya. Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Cara harfiah berasal dari bahasa Yunani politeoi yang berarti banyak Tuhan. Lawan dari paham ini adalah monoteisme atau kepercayaan yang hanya mengakui satu Tuhan. Politeisme berasal dari bahasa Yunani, poli itu artinya banyak, Theos artinya Tuhan. Dan istilah ini dipakai pertama kali oleh penulis Yahudi Philo dari Alexandria untuk membantah orang-orang Yunani saat penyebaran agama Kristen di seluruh Eropa and Mediterania. Bangsa ataupun agama non-Yahudi dianggap kafir, istilah yang lazim dipakai oleh orang Yahudi ke non-Yahudi atau penyembah berhala setempat, atau dalam penyembahan berhala yang jelas-jelas merendahkan atau menyembah dewa palsu. Penggunaan modern istilah ini pertama kali dihidupkan kembali dalam bahasa Prancis melalui Jean Bodin pada tahun 1580, diikuti oleh penggunaan Samuel Purchas dalam bahasa Inggris pada tahun 1614.
para dewa dan ketuhanan. Para dewa politeisme sering digambarkan sebagai tokoh kompleks dari status yang lebih besar atau lebih kecil dengan keterampilan individu, kebutuhan, keinginan, dan sejarah. Dalam banyak hal mirip dengan manusia, anthropomorphic dalam keberadaan mereka, tapi dengan tambahan masing-masing kekuatan, kemampuan, pengetahuan, atau persepsi. Politeisme tidak dapat dipisahkan dengan bersih dari kepercayaan animisme lazim kebanyakan agama rakyat. Para dewa politeisme dalam banyak kasus urun tertinggi dari kontinuum makhluk gaib atau roh yang mungkin termasuk nenek moyang, arwah, baik, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus roh ini dibagi ke dalam kelas langit atau ktonik. Keyakinan akan keberadaan semua makhluk ini tidak berarti bahwa semua disembah. Itulah dia penjelasan dari politeisme, orang yang menyembah banyak dewa atau banyak tuhan. Dan si Aderion mengatakan Tuhan itu 3, berarti Aderion politeisme atau triteisme. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar satu Tuhan. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Itulah dia monoteisme. Nah, ada penjelasan sedikit dari monoteisme ya. Lawan dari politeisme adalah monoteisme. Monoteisme adalah kepercayaan bahwa hanya ada satu pencipta maha tinggi yang secara universal dirujuk sebagai Tuhan. Perbedaan dapat diantara monoteisme eksklusif di mana satu Tuhan ada kebanyakan tunggal dan inklusif, dan jamak di mana beberapa dewa atau bentuk ketuhanan diakui tetapi masing-masing dibaldilkan sebagai perpanjangan dari Tuhan yang sama. Itu dia pengertian dari monoteisme. Orang yang menyembah satu Tuhan. Oke? Berarti orang Kristen monoteisme, bukan politeisme. Terus ada lagi pertanyaan, Bapa Anak Roh Kudus itu siapa? Kalau orang Kristen itu monoteisme, gue jawab, ya, Bapa Anak Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Berarti orang Kristen monoteisme karena orang Kristen menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Jelas? Jelas. Jika ada pertanyaan, kirim pertanyaan Anda melalui komentar di bawah ini. Kalau ada waktu nanti akan saya jawab. Oke? Sekian jawaban dari saya untuk Aderion.